Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channelku. Hari ini saya akan membahas beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar mengenai pemberian makan untuk ikan cana ini. Kemudian saya tegaskan di sini, ini adalah menurut pendapat saya ya teman-teman, dan yang saya biasa lakukan ke ikan-ikan yang ada di sini. Mungkin akan sedikit berbeda dengan teman-teman lain ya, tentang pemberian pakan untuk ikan cana ini. Oke, jadi saya juga masih belajar dan masih terus mencari informasi mengenai apa saja yang berkaitan dengan ikan cana ini teman-teman, mulai dari treatmentnya, kemudian cara merawatnya dan lain sebagainya, juga tentang pemberian makan ini ya, pemberian makan untuk si ikan cana. Mungkin banyak diantara kalian yang dalam pemberian pakannya itu dipuasakan ya, memang sudah familiar sekali dengan kata dipuasakan, yang artinya ikan itu tidak setiap hari diberi makan seperti itu. Cuma kalau saya di ikan-ikan canaku ini itu setiap hari saya beri makan ya teman-teman, saya beri makan. Cuma perlu teman-teman ketahui, pemberian makan yang saya lakukan di sini itu saya bagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah pemberian pakan utama, dan yang kedua itu adalah pemberian pakan ringan, atau mungkin bisa disebut dengan pakan cemilannya gitu, atau mungkin pakan pelengkapnya lah gitu ya teman-teman. Jadi tidak saya puasakan ya teman-teman untuk ikan-ikanku ini. Cuma di sini saya jadwal aja seperti itu teman-teman. Jadi pemberiannya itu saya menerapkan pola makan terjadwal, yang artinya bukan puasa ya, tapi dia itu cuma saya berikan pakan secukupnya saja, atau biasa kita sebut itu sebagai diet pakan ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, kalau saya di hari Senin, kita hitung saja 1 minggu ya, di hari Senin itu saya kasih pakan utama. Nah, pakan utamanya itu saya gunakan pakan basah atau pakan segar ya, bisa pakai udang segar, terus bisa pakai katak atau cacing juga bisa teman-teman. Kemudian untuk hari Selasanya, Selasa, Rabu itu saya kasih pakan cemilan. Jadi pakan cemilannya itu saya gunakan adalah seperti maggot kering, kemudian udang kering, bisa pakai pelet seperti itu teman-teman. Nah, itu adalah pakan cemilannya. Jadi di hari Senin itu pakan utama, kemudian Selasa, Rabu itu pakan pelengkap atau cemilannya, terus baru di hari Kamisnya nanti saya kasih pakan utamanya lagi, yaitu pakan-pakan segar ya, bisa udang segar ataupun yang lainnya, pokoknya pakan segar teman-teman. Kemudian di hari Jumat, Sabtu dan Minggu ya saya kasih dia itu pakan kering. Pakan keringnya ya tadi maggot, kemudian ada udang kering, terus pelet, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi tidak saya puasakan ya, dalam artian
ikan-ikan saya ini tiap hari pasti saya beri makan ya. Cuma pemberian makan yang saya berikan itu tidak berlebih. Pokoknya si ikan itu sudah terlihat kenyang, sudah saya stop teman-teman. Bahkan mungkin belum sampai terlalu kenyang ya. Artinya perutnya itu enggak sampai membuncit atau membesar seperti itu teman-teman. Ya secukupnya sajalah intinya, tidak berlebihan. Nah itu menurut saya ya teman-teman, itu semua kembali ke keepers masing-masing, mau memberikan makan itu setiap hari ataupun dipuasakan, itu kembali lagi ke masing-masing ya. Kemudian untuk pemberian makannya itu kan setiap hari ya teman-teman. Lalu dalam satu hari itu saya kasih makannya itu berapa kali gitu. Jadi untuk ikan-ikanku yang ada di sini itu saya kasih makan sehari 2 kali ya teman-teman, di pagi hari dan di malam hari, dengan porsi yang enggak banyak, dan pokoknya si ikan itu enggak sampai kekenyangan. Kenapa seperti itu ya? Nanti kalau dia itu terlalu kenyang, dia akan cenderung malas ya, atau enggak aktif. Kemudian badannya pun tidak akan proporsional gitu ya teman-teman, enggak bagus kalau terlalu oversize gitu teman-teman. Nah ini juga ada senior yang merekomendasikan hal semacam ini. Beliau juga memberikan apa ya, info mengenai pengaruh atau pentingnya diet pakan ini, yaitu yang pertama, bunga akan lebih terlihat jelas ya, karena pakan yang teratur tidak mengakibatkan terjadinya obesitas yang berpengaruh pada tumbuhnya bunga dan juga bar. Itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang kedua itu mempertebal bar atau memunculkan bar, karena nutrisi yang masuk secara teratur itu akan dapat terserap lebih baik. Kemudian yang ketiga, ikan jadi lebih aktif ya teman-teman. Dan yang terakhir, yang keempat, akan menjaga tubuh ikan itu tetap proporsional. Dalam artian di sini gondrong dan juga tidak oversize. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman kurang lebihnya, dan semua itu kembali lagi ke keepersnya atau ke kita masing-masing ya, bagaimana cara pemberian makannya. Kadang juga ada yang tiap hari dikasih makan dengan porsi yang banyak, karena ya asik aja ya teman-teman ketika kita memberikan makanan ke ikan itu. Cuma nanti ikan juga nggak akan baik ya, karena dia akan terlihat gemuk dan jadinya nggak aktif ya, oversize gitu teman-teman. Dan itulah manfaat kita memberikan makan secara terjadwal atau pakan teratur. Dalam artian di sini bukan dipuasakan ya teman-teman, tapi pemberian makan secara teratur dan tidak berlebih tentunya. Tapi pemberian makan secara teratur itu juga harus dibarengi dengan pakan yang berkualitas tentunya. Kemudian setting tank yang benar, treatment yang benar, itu juga akan mempengaruhi kualitas ikan-ikan kita ya tentunya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf, dan terima kasih.